ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dan selamat mengikuti webinar kita di siang hari ini. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu Guru, di setiap webinar kita tentunya kita memiliki tujuan webinar. Nah, di hari ini tujuan webinar kita adalah untuk berbagi praktik dalam dalam mengembangkan kebiasaan inti, mengatasi hambatan mengikuti program, dampak yang diperoleh selama terlibat dalam program ITF bersama dengan alumni guru ITF. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah membantu guru dalam membangun efikasi diri melalui aktivitas refleksi diri. Dan yang ketiga, tujuan webinar kita di hari ini adalah membantu para guru untuk memberikan insight dalam melahirkan strategi baru dalam mengembangkan profesional diri sebagai guru, termasuk mengatasi kembali kendala dalam mengembangkan kebiasaan inti Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, dari tujuan webinar kita beranjak ke alur kegiatan kita di hari ini. Di mana kegiatan kita hari ini akan diawali dengan sesi berbagi dengan alumni guru ITF. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini orang akan berbagi bersama dengan guru ITF, orang akan menyimak, memaknai, dan merefleksikan pengalaman dari alumni ITF kepada perjalanan masing-masing kita selama mengikuti program ITF Pelaut. Akan dilanjutkan dengan sesi berbagi inspirasi bersama dengan guru ITF, Bapak Ibu Guru. Nanti di sini orang akan dibagi dalam beberapa grup breakout room. Nanti Bapak Ibu Guru akan dibagi beberapa kelompok dan akan berdiskusi, sharing-sharing mengenai pengalaman Bapak Ibu Guru selama mengikuti ITF dan selama menjadi guru. Dan akan diakhiri dengan sesi refleksi kita mengenai webinar kita hari ini. Nah, itu dia Bapak Ibu Guru alur kegiatan webinar kita di hari ini. Dan tidak lama lagi, tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu Guru, kita akan masuk ke dalam kegiatan kita yang pertama di hari ini. Dan kegiatan kita yang pertama di hari ini akan dipandu langsung oleh Ibu Gita Deli. Halo, selamat siang Ibu Gita Deli. Apakah sudah berada di tempat, Ibu? Halo, Bu Deborah. Sudah dong. Sudah dong. Kabarnya gimana Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Deborah. Tapi di sini lagi mendung nih, cuacanya lagi sering hujan. Kalau di sana gimana, Bu? Musim hujan atau panas? Kalau di sini pancaroba Ibu, kadang hujan, kadang panas, gitu. Tapi lampunya yang selalu mati sih sebenarnya di sini. Katanya bukan lampu, Bu Deborah, listrik katanya Pak Alvin tadi. Oke, astaga, mohon maaf ya Bapak Alfian ya. Oke, Dewo berikan kesempatan kepada Ibu Gita Deli untuk memandu kegiatan webinar kita selanjutnya. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Bu Deborah. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Wah, sepertinya masih pada di mute nih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Alfian, Pak Selamat Eri. Bakudapa. Ya, selamat siang Pak. Baik, sepertinya semangatnya udah nyampe nih di Jakarta nih Bapak Ibu. Untuk kali ini kita bertemu kembali secara online ya Bapak Ibu Guru. Semoga bisa mengobati rasa rindu saya gitu ya sama Bapak Ibu Guru yang di Talaut. Akhirnya dikasih kesempatan lagi nih sama Mbak Deborah buat sapa-sapa online gitu ya. Terlebih di sesi yang kali ini cukup berbeda dan saya rasa Bapak Ibu Guru yang hadir ke webinar kali ini punya tujuan yang jelas. Mungkin di kondisi yang pernah sama gitu ya, yang mungkin kondisinya kemarin sempat mengalami demotivasi, ngikutin program, terus juga hambatan-hambatan jaringan yang pada akhirnya menambah lah nih ya, keterlibatan di program ini semakin menurun. Nah, kali ini kita yuk sama-sama belajar berdasarkan pengalaman alumni program ITF yang sebelumnya, yang kondisinya kurang lebih sama nih seperti Bapak Ibu Guru, kondisi wilayahnya gitu ya. Nanti kita juga coba menggali lebih dalam bagaimana pengalaman beliau saat menemukan kembali gitu ya semangat, motivasinya gitu ya, keterlibatannya di program
Nah, nanti kita akan selama 1 jam ke belakang gitu ya, ke depan, kita akan belajar langsung bersama alumni. Nah, sebelumnya Mbak Deborah, saya izin share screen dulu ya. Baik, Bapak Ibu Guru, saya izin share screen dulu ya. Baik, sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, hari ini memang sedikit berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita belajar antar guru. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar antar guru juga, tapi ada yang spesial, yaitu kita akan belajar langsung dengan alumni guru ITF. Dengan siapa kita langsung berbicara nantinya? Ya, nantinya kita akan langsung belajar gitu ya, berdasarkan pengalaman Ibu Veronica atau biasa dipanggil oleh Ibu Vivi gitu ya. Kira-kira Bu Vivi udah di tempat belum nih? Kita mungkin boleh nih di sapa-sapa dulu Bu Vivinya. Halo, selamat siang Bu Vivi. Halo, selamat siang Bu Gita. Selamat siang Bu Vivi. Bu Vivi lagi di mana nih? Lagi di Asmat atau lagi di sekolah atau di mana nih Bu? Kebetulan saya ada di Merauke. Lagi di Merauke, lagi Iya. ada tugas ya Bu ya? Iya, lagi ada sedikit kesibukan. Wah, sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak nih Bu Vivi di tengah kesibukannya gitu ya, masih mau menyempatkan berbagi gitu ya bersama guru-guru ITF Talaut. Baik, Bu Vivi, mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan Bu Vivi dulu. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, Bu Vivi ini adalah salah satu alumni program ITF Bakti Kominfo untuk wilayah di Kabupaten Asmat yang memiliki banyak prestasi yang dipegang sama Bu Vivi gitu ya selama mengikuti program. Nah, Bu Vivi ini selama mengikuti program ITF, beliau dinobatkan sebagai the most active teacher, di mana the most active teacher ini kami melihatnya dari keterlibatannya Bu Vivi gitu ya, keterlibatan guru-guru ITF melakukan semua intervensi-intervensi atau aktivitas-aktivitas yang ada di program ITF, seperti Bu Vivi ini salah satu yang rutin menonton RBFT, hadir dalam sesi webinar gitu ya, terus juga mengikuti pendampingan berstruktur juga gitu dan berkonseling juga sama konselor. Nah, ini mungkin kondisinya sama halnya ya seperti Bapak Ibu guru yang sedang melakukannya saat ini. Nah, selain Bu Vivi memiliki predikat sebagai the most active teacher di program ITF ini, Bu Vivi juga salah satu guru yang dinobatkan sebagai guru berdampak. Wah, keren banget nih Bapak Ibu guru. Jadi nanti biasanya di akhir program Bapak Ibu guru juga akan dinobatkan sebagai guru-guru yang berdampak gitu. Kira-kira gimana sih untuk mendapatkan posisi sebagai guru berdampak? Nah, kalau boleh tahu kemarin Bu Vivi mengajukan sebuah proposal ya Bu Vivi ya, pas lagi di akhir program ini ya. Iya, benar Bu Gita. Kalau boleh tahu proposalnya tentang apa Bu Vivi? Berkaitan dengan aplikasi input nilai K13 di SMA Katolik Jan Smith. Wah, berhubungan dengan aplikasi kurikulum K13 gitu ya Bu Vivi ya? Aplikasi input nilai. Input nilai, baik. Wah, keren banget nih Bu Vivi. Berarti kurang lebih udah mulai diimplementasikan juga gitu ya Bu Vivi ya? Iya, benar Bu Gita. Oke, baik Bapak Ibu guru, biar nggak lama-lama gitu ya, kita langsung ngobrol-ngobrol banyak aja gitu ya. Nah, nanti saya akan membantu nih sesi-sesi ngobrol sama Bu Vivi dan Bapak Ibu guru boleh nih disimak dan dicatat gitu ya kira-kira poin-poin apa aja yang mau ditanyakan sama Bu Vivi. Monggo nanti ya disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti di akhir sesinya Bu Vivi, Bapak Ibu guru dipersilakan untuk bertanya langsung dengan Bu Vivi. Baik, Bapak Ibu guru, mungkin sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang tidak berkepentingan untuk menyalakan mic, bisa di-mute dulu ya. Baik, oke, terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Baik, Bu Vivi, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk siang ini nih, berdasarkan pengalamannya Ibu Vivi. Bu Vivi, mungkin boleh nih diceritakan awal mula mengetahui program ITF ini dari mana, Bu? Iya, baik, terima kasih Bu Gita. Awalnya itu kami sempat
dikirim pesan lewat WhatsApp grup gitu kan untuk bergabung dalam program ITF ini. Saya juga sempat merasa penasaran program ini sebenarnya apa sih? Ya, setelah kami melihat-lihat dan ternyata saya rasa wah ini suatu program yang bagus, yang luar biasa. Pastinya akan banyak dapat ilmu di sini, hal-hal menarik yang didapatkan di sini pasti. Dan dari situ kita sudah mulai antusias dan syukur bahwa saya bisa mendapat kesempatan untuk bergabung dalam program ITF ini. Baik, berarti awal mulai dari ketertarikan di awal ya, Iya. Bu Vivi ya, karena dilihat sepertinya programnya bagus nih, jadi akhirnya termotivasilah buat ikut program ini. Oke, berarti motivasi awalnya dari ketertarikan ininya ya, apa namanya, program di awalnya akhirnya Bu Vivi bisa bergabung nih gitu ya. Iya. Nah, selain dari itu motivasi utama Ibu mengikuti program ini seperti apa kalau boleh tahu? Iya. Dengan hadirnya program ITF ini, setelah saya melihat-lihat ternyata bagus, dan saya merasa bahwa dalam hati saya mengatakan bahwa saya harus ikut nih, saya harus ikut dan saya ingin belajar. Jadi itu motivasi awal saya ingin belajar bersama dalam program ITF ini. Dan dari situ juga saya punya komitmen saya di awal, yaitu saya ingin mengikuti program ITF ini sampai selesai gitu. Jadi sudah dari motivasi awalnya itu saya ingin belajar, dan ya saya pegang terus komitmen saya itu, karena pada saat itu di Asmat kita belajar dengan situasi pandemik yang memang kita juga cukup kesulitan ya, karena bagaimana caranya kita mau berhadapan dengan siswa di situasi pandemik seperti ini, dan bagaimana kita mau menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, nah seperti itu. Jadi itu memang ya kesulitan-kesulitan yang memang saya rasakan. Belum lagi siswa-siswa saya di Asmat yang sudah mulai pada pulang kampung, mereka terasa bosan begitu dengan kami diliburkan karena pandemik ini. Namun dengan hadirnya program ITF ini, dengan motivasi saya itu bahwa saya ingin belajar bagaimana untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemik ini ya, bagaimana caranya kita mau menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, seperti itu. Jadi saya rasa bahwa program ini sangat bermanfaat gitu, sangat membantu saya sehingga apa yang saya inginkan untuk membelajarkan anak-anak saya itu bisa terpenuhi gitu. Jadi misalnya saya buat kelas online di Google Meeting gitu sama anak-anak yang bisa mengakses internet, tapi itu ada juga kendala yang saya dapatkan di mana siswa saya itu tidak semua memiliki gadget dan kondisi jaringan yang kadang-kadang tidak stabil di daerah kami, dan ditambah lagi beberapa anak mengeluh karena tidak memiliki kuota internet seperti itu. Jadi ya bagi saya itu suatu tantangan ya untuk saya. Jadi belajar ITF ini saya melihat lagi dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada, dengan tidak bisanya saya membuat kelas online, saya rasa tidak cukup efektif gitu, karena kan semua siswa tidak bisa terlibat langsung. Nah, saya juga mencoba untuk membuat grup WhatsApp, berbagi materi ke situ. Jadi saya hubungi anak-anak yang memang bisa mengakses internet, yang punya gadget, supaya bisa berbagi dengan teman-temannya yang tidak punya gadget sama sekali, seperti itu. Namun juga saya juga merasa kesulitan gitu. Jadi cobalah saya dengan cara lain gitu. Saya panggil anak-anak yang sama sekali memang tidak punya HP,
datang ke sekolah. Saya berikan tugas-tugas buat mereka, dan saya berharap mereka pulang mengerjakan tugas-tugas itu, setelah itu baru datang ke sekolah lagi kumpul begitu. Tapi juga ada kesulitan-kesulitan juga bagi anak-anak saya yang sudah mulai pulang kampung. Itu juga susah untuk dihubungi, karena kan di daerah kami di Asmat itu kami harus pergi ke kampung sebelah itu harus menggunakan speedboat seperti itu. Jadi memang cukup sulit, tapi itu tidak sama sekali membuat saya untuk patah semangat, untuk putus asa, untuk terus belajar dan belajar, apalagi dengan adanya program ITF ini yang memang sangat membantu saya untuk bisa meningkatkan kompetensi saya, bukan hanya di tengah-tengah masa pandemik, namun juga di masa pembelajaran yang sudah kita terapkan secara normal sekarang ini, dan berharap bahwa siswa-siswa saya itu tetap punya motivasi, semangat belajar yang bagus, tidak merasa bosan. Seperti itu. Wah, lengkap, paket lengkap nih, udah sampai ke dampak-dampaknya, ke tantangannya juga. Wah, keren nih Bu Vivi. Berarti berbicara tentang motivasi awalnya Bu Vivi bergabung di program ITF ini karena gerakan hati ingin belajar lebih ya Bu Vivi ya. Ngerasa diri perlu diimprove lagi nih sepertinya, yuk belajar lagi dengan ketertarikan di awal, sepertinya programnya bagus nih gitu ya. Dengan kemauan untuk terus belajar, terus juga tadi melihat juga ya kondisi atau dorongan kondisi pandemi ini, kita nggak bisa berbohong mungkin ya Bu Vivi ya. Iya. Kondisi pandemi pada akhirnya semua pembelajaran diubah gitu ya, semuanya kemarin online, dan mungkin untuk wilayah-wilayah di pedalaman ini mungkin bisa dikatakan cukup kesulitan juga ya Bu Vivi ya. Tadi kan udah diceritakan juga hambatannya, tantangannya, belum tentu semua siswa punya gadget. Belum tentu jaringannya juga itu cukup bermasalah juga ya di Asmat itu, Kabupaten Asmat. Belum lagi ternyata siswa-siswanya pulang kampung gitu ya ke rumah ya Bu Vivi. Benar ya. Bu Gita. Itu jadi makin tantangan lagi buat gimana caranya tetap siswa mendapatkan akses pembelajaran walaupun dengan kondisi yang terbatas. Akhirnya banyak inovasi-inovasi gitu ya pembelajaran yang didapatkan ITF. Akhirnya udah tadi saya udah cukup banyak memahami gitu ya apa yang diimplementasikan gitu ya dengan membuat grup-grup pembelajaran baik di WhatsApp, Google Meet gitu ya, walaupun memang masih ada belum semua siswa-siswa memiliki gadget yang rata gitu ya Bu Vivi ya. Oke, berarti dari motivasi awalnya ini udah kita pegang yaitu adanya kemauan untuk belajar gitu ya, dan mau berinovasi. Sip. Terima kasih banyak Bu Vivi. Nah, tadi kan Bu Vivi juga udah sempat menyinggung gitu ya dalam program ITF ini banyak aktivitas-aktivitas yang akhirnya memiliki dampak gitu ya terhadap penggunaan teknologi pembelajarannya Bu Vivi saat ini. Kalau boleh tahu nih Bu Vivi, selama mengikuti program ITF ini, kira-kira ilmu apa sih yang dirasa paling bermanfaat atau masih berbekas sampai saat ini nih? Sama kira-kira nih dari semua intervensi atau aktivitas-aktivitas di ITF, mana yang paling membekas, yang paling Bu Vivi sukain kalau boleh tahu nih? Iya, baik Bu Gita. Bagi saya semua ilmu yang saya dapatkan di program ITF ini sangat luar biasa, sangat bagus, menambah wawasan bagi saya. Semua aktivitas-aktivitas itu saya sukai, dari menonton video, mengikuti webinar, kemudian sesi konseling, itu semua luar biasa, sangat bagus, menambah wawasan. Dan yang paling bagi saya nomor satunya itu adalah sesi konseling. Nah, kenapa? Karena saya merasa bahwa sesi konseling ini sangat penting sekali ya, walaupun kita sudah menyiapkan materi pembelajaran yang sebagus mungkin, strategi pembelajaran yang sebagus mungkin untuk kita terapkan di kelas. Namun ya kadang-kadang kita sebagai guru juga punya emosi yang kadang naik turun ya. Jujur saja itu memang saya rasakan, karena bagaimana menghadapi situasi siswa saya di kelas yang punya berbagai macam karakteristik, punya berbagai macam latar belakang,
Nah, itu kadang-kadang juga membuat saya dilema gitu dengan berbagai macam karakteristik gaya belajar mereka seperti itu. Jadi saya selalu membutuhkan yang namanya konseling, baik itu konseling dengan konselor dari ITF dan juga berbagi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah tentang bagaimana caranya untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya temui di kelas saya dengan anak-anak saya seperti itu. Jadi yang paling nomor satunya itu adalah sesi konseling. Wah, mantap nih Bu Vivi. Berarti yang paling benar-benar membekas adalah sesi konseling sama Bu Rosnya gitu ya Bu Ya, Vivi betul. ya. Karena lumayan membantu Bu Vivi juga gitu ya. Ya. Mungkin kalau berbicara tentang materi-materi yang ada di RBFT atau di sesi-sesi webinar itu tentunya tadi ya mengembangkan strategi-strategi baru. Tapi dengan adanya sesi konseling akhirnya menjadi penguatan dari segi emosional atau psikologis guru juga ya Bu Vivi ya. Tadi juga Bu Vivi sempat menceritakan situasi perbedaan karakteristik siswa ini suka bikin ada greget-gregetnya gitu ya buat seorang guru ya kalau nggak dilumpahkan ke orang yang tepat atau ke ruang yang tepat gitu nanti jadinya takutnya dikhawatirkannya malah memberikan respon yang negatif gitu ya. Jadinya dengan ada sesi konseling sama Bu Ros, semua energi-energi negatifnya atau butuh validasi nih atau penguatan sama Bu Ros akhirnya tervalidasi sama Bu Ros. Sip, makasih banyak Bu Vivi. Wah, berarti kalau dilihat intervensinya tadi udah dicantumkan ya, udah dijelaskan sama Bu Vivi. Ternyata yang dirasa paling bermanfaat sesi konseling, tadi juga video pembelajaran juga ya Bu Vivi ya, tadi disampaikan juga. Nah, kalau boleh tahu nih, saya yakin untuk kondisinya Bu Vivi kala itu tuh nggak mudah ya Bu Vivi ya, untuk bisa mengikuti semua rangkaian program ITF gitu ya, apalagi yang berhubungan dengan jaringan internet nih, kayak mungkin hari ini gitu ya, Bapak Ibu guru di sini juga pasti saya lihat nih, saya ngintip-ngintip di layar laptop saya ada yang di pinggir pantai, di pinggir kebun, nih pasti lagi nyari-nyari internet nih kayaknya nih Bu Vivi nih. Nah, ini kan salah satu hambatan ya Bu Vivi ya. Nah, kalau boleh tahu, mungkin kala itu ya Bu Vivi ya, dari semua aktivitas di program ITF yang sudah diberikan, mana sih yang dirasa Bu Vivi itu emang agak punya tantangan lebih untuk melaluinya gitu, tuh mengikuti kegiatan tersebut? Dan hambatannya lebih ke apa kalau boleh tahu Bu Vivi? Iya, betul. Dalam mengikuti program ini pasti ya ada hambatan-hambatannya ya. Di antaranya itu kita punya kesibukan di sekolah yang padat, kegiatan-kegiatan yang banyak, terus lagi kegiatan-kegiatan di rumah, seperti itu yang menyita waktu. Kemudian berkaitan dengan jaringan, nah ini memang suatu tantangan juga ya di kabupaten kami di Asmat, karena ya begitu, kadang-kadang jaringan tidak stabil, kita mau ikut webinar saja susah, kadang kita terlempar keluar masuk. Nah, tapi itu tidak sama sekali membuat kita patah semangat ya, tetap berusaha walaupun terlempar keluar tapi masuk lagi, mencoba masuk lagi begitu, karena semangatnya kita untuk ingin belajar itu. Seperti itu Kak Gita. Iya, sebenarnya balik lagi ya ke semangatnya itu ada apa enggak gitu ya Bu Vivi ya. Kalau berbicara hambatan pasti ada lah ya Bu Vivi, kayak ngikut webinar itu susahnya minta ampun buat dapet jaringan, kadang suka terlempar, nanti harus masuk lagi, tapi karena adanya semangat itulah mungkin ya salah satu dorongan besar untuk bisa tetap ngikutin program gitu ya. Tadi juga Bu Vivi berbicara tentang masalah waktu gitu ya, atau mungkin aktivitas Bu Vivi nggak hanya sekedar mengajar gitu ya, mungkin ini sedang dirasakan juga nih sama Bapak Ibu guru talaut lainnya. Profesinya tidak hanya sebagai seorang guru saja gitu atau mengajar di kelas, ada juga mungkin ya sebagian dari Bapak Ibu guru yang sebagai operator sekolah atau administrasi di sekolah, atau mungkin ada juga yang mengikuti program pelatihan di luar ITF juga, jadi cukup kelimpungan gitu ya, pada akhirnya belum lagi urusan rumah yang harus dipegang juga gitu, itu yang biasanya
semakin berat lagi, nambah lagi tugasnya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Vivi, waktu itu, kala itu bagaimana sih cara Bu Vivi bisa tetap mengelola waktunya atau bisa menyisihkan waktunya ke program ITF walaupun tugas dan tanggung jawab Bu Vivi nggak hanya dua, nggak hanya di program ITF, nggak hanya di mengajar aja. Iya, Bu Gita. Jadi kembali lagi dengan motivasi saya dari awal itu ya, ingin belajar. Kemudian komitmen saya itu saya pegang, yaitu ingin mengikuti program ini sampai selesai, walaupun banyak hambatan, tantangan, situasi apapun itu harus tetap dijalani gitu. Jadi saya membuat jadwal, misalnya hari ini kegiatan saya di sekolah apa, terus hari ini juga saya harus misalnya membuat tugas ITF gitu. Jadi apapun kesibukan saya di sekolah atau di luar sekolah, saya harus bisa sempatkan 1 jam, 2 jam untuk menyelesaikan tugas-tugas dari ITF. Semisal hari ini saya mengisi buku kebiasaan inti, besok saya membuat tugas RTL gitu. Sehingga tidak ada tugas yang menumpuk gitu. Jadi semuanya bisa terselesaikan walaupun ya saya cicil-cicil pelan-pelan, tapi puji Tuhan bahwa bisa terselesaikan semua itu. Dan prinsip saya bahwa jangan pernah menunda tugas gitu. Jangan pernah menunda tugas karena besok itu pasti ada lagi tugas yang baru. Seperti itu. Jadi dengan semangatnya saya, dengan ketekunannya saya untuk memang menjaga motivasi saya, menjaga komitmen saya dari awal itu, dan puji Tuhan bahwa saya bisa mendapatkan penghargaan juga dari ITF ini sebagai the most teacher ya. Bukan karena saya mau ikut untuk mau dapat penghargaan, tidak seperti itu. Karena memang niat saya untuk belajar, keinginan saya untuk mau belajar, jadi apa yang saya usahakan, yang saya bisa buat dengan kemampuan saya berbagi waktu, ya puji Tuhan bisa mendapatkan hasilnya yang baik juga. Begitu Bu Gita. Baik. Wah, keren banget nih Bu Vivi. Tapi saya ada sedikit penasarannya nih Bu Vivi terkait Bu Vivi membuat list pekerjaan gitu ya, atau list tugas-tugas apa aja nih yang harus dilakukan hari itu. Nah, kalau boleh tahu Bu Vivi itu melakukannya rutin setiap hari kah atau dibuat siklusnya per minggu atau bagaimana Bu Vivi? Kalau saya setiap hari. Dari Setiap Senin hari. sampai ya kita sekolah dari Senin sampai Jumat itu pasti ada saja jadwal. Jadi jadwal itu biasanya saya tempel di meja belajar saya. Misalnya hari Senin ini saya punya kesibukan apa gitu. Tapi saya sempatkan juga untuk buat tugas ITF. Jadi dari selama 1 minggu itu tuh tetap ada tugas-tugas ITF itu saya sisihkan di jadwal-jadwal saya sehingga benar-benar tidak ada tugas yang menumpuk sama sekali gitu. Jadi sebisa mungkin sempatkan waktu 1 jam, 2 jam gitu untuk kerjakan tugas. Baik. Seperti itu. Baik, berarti sebenarnya Bu Vivi itu membuatkannya langsung gitu ya untuk selama 1 minggu ke depan itu apa saja pekerjaan-pekerjaannya dan menyelipkan gitu ya tugas-tugasnya yang ada di ITF gitu. Berarti akan ada list baru gitu ya Bu ya di hari-harinya gitu ya. Karena kan kalau berbicara tentang tugas di ITF juga kan nggak setiap minggu gitu ya Bu Vivi ya. Tiba-tiba nanti Fasil ngasih tahu di hari Selasa, dikumpulinnya hari Jumat, contoh gitu ya Bu Vivi ya. Berarti Bu Vivi menyelipkan list baru lagi gitu ya di hari Kamis atau di hari Rabu gitu ya Bu Vivi ya. Oke, berarti tipsnya adalah memang harus membuat list dulu nih kira-kira tugas utamanya apa aja selain mengajar gitu ya. Nanti kalau misalkan ada tugas tambahan, barulah diselipkan kira-kira di hari apa nih yang masih listnya kosong gitu, atau misalkan agak sedikit renggang gitu. Yang jelas balik lagi kalau tadi saya tangkap sih kalau di sini Bu Vivi lebih banyak menjaga motivasi awalnya, komitmennya gitu ya. Tujuan awal yang ngikutin program ingin belajar. Yang perlu dijaga yaitu komitmennya nih, konsistensi ngikutin programnya gitu ya. Bahkan tadinya Bu Vivi nggak berekspektasi atau berharap banyak gitu ya.
di akhir program bisa ngedapetin predikat-predikat apa gitu. Puji Iya. Tuhan gitu ya, tadi Bu Vivi akhirnya dipercayai oleh program ITF bisa menjadi the most active teacher. Wah, keren nih Bu Vivi. Nah, ini mungkin bisa jadi tips juga buat Bapak Ibu guru nanti diimplementasikan di program ITF. Baik, Bu Vivi, nah tadi kan kita sama-sama udah mendengar ya kira-kira terkait bagaimana Bu Vivi menanggapi sebuah hambatan, terus juga tadi Bu Vivi berbicara tentang hal yang diimplementasikan atau hal yang dirasa bermanfaat nih terhadap kehidupannya atau proses mengajarnya Bu Vivi. Nah, sekarang saya lebih penasaran ke komunitas profesinya nih Bu Vivi nih. Kalau boleh tahu Bu Vivi, kira-kira saat ini Bu Vivi sedang bergabung atau tidak nih dalam sebuah komunitas profesi selain ITF gitu? Iya, baik. Setelah menjadi alumni ya dari program ITF ini, saya ikut gabung dalam komunitas alumni guru berdampak ITF itu di Kabupaten Asmat. Dan di situ juga saya membuat program yang memang di akhir kegiatan ITF tadi itu ya puji Tuhan saya mendapat penghargaan juga karena membuat satu proposal berdampak yang ya cukup bagus untuk di sekolah saya. Jadi itu terlibat dalam komunitas guru alumni ITF ini. Di situ kita bisa saling berbagi seputar guru, seputar dunia pendidikan, dan terlebih khusus terkait dengan program yang saya buat itu. Sekarang saya sementara jalankan di sekolah saya gitu. Jadi saya bagikan ke teman-teman guru gitu apa yang saya dapatkan di ilmu yang saya dapatkan di ITF, saya bagikan ke rekan-rekan guru yang lain seperti itu dengan suatu program yang saya buat yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Excel, yaitu aplikasi input nilai kurikulum 2013 di sekolahnya saya seperti itu. Dan puji Tuhan itu diterima baik oleh rekan-rekan guru dan mereka juga sangat merasa terbantu karena saya melihat bahwa banyak guru-guru saya, teman-teman guru saya yang masih menggunakan masih menginput nilai itu secara manual begitu. Jadi saya membantu dengan membuat aplikasi sederhana ini dengan belajar dari ITF ini. Seperti itu. Keren-keren Ibu Vivi. Berarti saat ini sedang aktif di program alumni ITF ya Bu ya, di guru berdampaknya untuk komunitasnya ya. Dan ternyata di dalam komunitas ini juga ada beberapa kegiatan juga, salah satunya yang kemarin gitu ya, pas Bu Vivi mengajukan sebuah proposal gitu ya tentang aplikasi input nilai, akhirnya ternyata berdampak dan diimplementasikan gitu ya di sekolah ya. Wah, keren banget nih Bu Vivi. Berarti kalau boleh tahu nih Bu Vivi, untuk kegiatan MGMP-nya sendiri di Kabupaten Asmat, apakah cukup aktif atau bagaimana nih Bu Vivi kondisinya? Iya, sebenarnya komunitas MGMP di daerah kami itu sebenarnya aktif, hanya saja karena kondisi pandemi kemarin sehingga itu membuat kami jadi tidak aktif lagi gitu, tidak sempat untuk kumpul-kumpul dan berbagi. Namun sekarang ini sudah mulai lagi diaktifkan gitu untuk MGMP-nya. Jadi ada MGMP kami di sekolah dan juga di Kabupaten Asmat itu sendiri. Oke, wah semoga MGMP-nya sudah bisa berjalan lagi ya Bu Vivi ya setelah ini ya. Memang kalau kemarin kan situasinya lagi kurang baik gitu ya, kurang aman lebih tepatnya ya untuk berkumpul-kumpulan. Tapi harapannya dengan kebijakan udah sekolah juga udah boleh mulai tatap muka gitu ya. Harapannya guru-guru juga bisa lebih aman buat berkumpul dan belajar bareng lagi gitu.
Oke, Bu Vivi, ini sebelum kita akhiri ada satu hal yang saya benar-benar kepo banget nih terkait dampak. Sebenarnya tadi kan Bu Vivi udah berbicara di awal juga ya, sudah ada beberapa dampaknya juga. Kalau boleh tahu Bu Vivi, dampak jangka panjang dari program ITF ini seperti apa sih kalau boleh tahu? Dan kira-kira apakah sampai saat ini Bu Vivi masih terus, berupaya untuk terus mengembangkan diri gitu setelah program ITF berakhir? Iya, dengan adanya apa ilmu yang saya dapatkan dari program ITF ini, saya merasa sangat bermanfaat dan dampak jangka panjangnya itu adalah saya semakin bisa untuk meningkatkan potensi saya ya sebagai guru, di mana saya sesuaikan dengan kondisi sekolah saya, dengan kondisi kebutuhan siswa saya seperti apa, bagaimana caranya saya menyesuaikan diri dengan siswa saya, membelajarkan siswa saya itu seperti apa, gitu. Jadi saya terus belajar setelah dengan berakhirnya program ITF ini, saya terus untuk belajar kembangkan diri saya lagi untuk menjadi guru yang lebih baik, bagaimana membelajarkan siswa yang baik, dan selalu berinovasi dengan siswa-siswa saya, dengan kondisi di sekolah saya seperti apa begitu, bagaimana caranya saya menghadapi siswa saya dengan berbagai karakteristik, bagaimana saya memilih strategi pembelajaran yang tepat, metode pembelajaran yang tepat, bagaimana saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman buat siswa saya. Jadi itu selalu saya berinovasi dan terus-menerus saya belajar secara pelan-pelan. Setelah berakhirnya kegiatan ini, tetap belajar untuk mengembangkan kemampuan saya terus. Nah, baik. Berarti kalau berbicara tentang dampak, dampaknya lebih ke implementasi penggunaan teknologi pembelajarannya gitu ya, Bu Vivi ya. Jadi lebih mahir gitu ya. Dan jadinya ada ketertarikan buat terus-terus berinovasi gitu ya, buat terus belajar juga. Makanya jangan bosan-bosan untuk terus belajar gitu, untuk terus ngembangin diri karena kita semakin berkembangnya apa namanya zaman gitu ya, pasti akan ada perubahan-perubahan yang harus kita coba adaptasiin juga nih ke diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Bu Vivi. Saya rasa nih Bapak Ibu guru udah cukup kenyang nih harusnya nih. Tapi enggak sih, harusnya belum kenyang kalau belum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan langsung nih ke Bu Vivi nih. Baik, Bapak Ibu guru, setelah tadi saya banyak bertanya langsung dengan Bu Vivi. Monggo nih mungkin satu guru dulu, satu persatu ya. Mungkin nanti bisa 2 atau 3 guru boleh langsung bertanya dengan, Bu Vivi. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin langsung bertanya dengan Bu Vivi boleh, mengklik raise hand, reaction raise hand, nanti akan dibantu tim ruang guru untuk di spotlight. Baik, terima kasih. Baik, kira-kira dari Bapak Ibu guru ada yang ingin langsung bertanya dengan Bu Vivi? Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa ini yang udah menyalakan mic? Halo. Halo, ini dengan Bapak siapa? Ya, ini dengan Pak Abson, Bu. Oh, Pak Abson. Iya, baik Pak Abson, silakan. Ya, terima kasih. Ya, ini dengan Pak. Halo. Halo, Pak Abson. Ya. Ya, terima kasih kesempatan yang ada. Ya, kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Vivi, banyak pengalamannya, pengetahuan yang didapat dari ITF. Ada 2 hal yang saya ingin tanyakan ke Ibu Vivi. Soal aplikasi input nilai yang dibuat oleh Ibu Vivi di kurikulum K13, apakah boleh berbagi dengan kita yang ada di Talaut? Yang kedua, Bu, hari ini kan untuk kurikulum K13 ini sudah ada perubahannya, yaitu kurikulum Merdeka. Itu berlaku untuk kelas 1 dan kelas 4. Apakah itu masih relevan
aplikasi input nilai yang dibuat oleh Ibu Vivi untuk kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Iya, makasih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Abson. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, boleh nggak nih dibagikan nih gimana sih aplikasi input K13-nya gitu ya ke guru-guru Talaut, sama yang satu kira-kira masih relevan nggak nih ya aplikasi input aplikasi input K13-nya ini dengan kondisi kurikulum Merdeka saat ini. Boleh Bu Vivi dibantu jawab? Ya, baik. Terima kasih Pak Abson. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang pertama ya, terkait dengan bolehkah untuk share aplikasi, boleh sekali Pak. Jadi nanti mungkin bisa saya kasih ke tim ruang guru ya, untuk boleh berbagi dengan Bapak Ibu guru di Talaut, boleh sekali Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, terkait dengan aplikasi nilai saya, aplikasi nilai kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Begini Pak, sebenarnya di sekolah kami ini masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Namun sekarang ini kami sudah mulai mencoba untuk mengikuti pelatihan untuk kurikulum Merdeka ini, dan memang saya sendiri belum punya pengalaman ya untuk kurikulum Merdeka ini, karena bagi kami di sekolah kami itu baru, jadi memang kami masih dalam tahap pelatihan, tapi saya rasa bahwa aplikasi untuk input nilai ini saya rasa kayaknya tidak berbeda jauh dengan kurikulum Merdeka ini. Sepertinya sama persis saja gitu. Jadi ya kalau misalnya kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini, bisa saya buat ya, dia punya cara format penilaiannya seperti apa yang diminta di kurikulum Merdeka ini. Ya, jadi saya bisa rancangkan untuk dibuatkan dalam bentuk aplikasi seperti kurikulum 2013 ini. Dan boleh sekali kalau saya buat, saya berbagi dengan Bapak Ibu guru di Talaut. Begitu, Pak. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih banyak Pak Abson, Bu Vivi. Berarti nanti mungkin ya tim ruang guru akan bantu bagikan juga nih dari Bu Vivi terkait aplikasinya. Ditunggu banget nih Bu Vivi nih nanti aplikasinya nih sama Bapak Ibu gurunya. Harapannya nanti bisa Ya, diimplementasiin ya di pembelajaran atau di metode mengajarnya Bapak Ibu guru, dan berbicara tentang masih relevan nggak gitu ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan lebih ke aspek-aspek penilaian apa aja sih yang nanti akan digunakan di kurikulum kurikulum Merdeka, mohon maaf gitu ya Bu Vivi ya. Nanti tinggal disesuaikan aja kira-kira poin-poin atau aspek apa saja yang dinilai dari kurikulum Merdeka, dan nanti bisa disesuaikan di aplikasi input yang baru seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Abson dan Bu Vivi. Sama-sama Bu. Sama-sama. Baik. Boleh nih Bapak Ibu guru yang lainnya, silahkan dinyalakan mic-nya atau boleh diacungkan tangannya apabila ingin bertanya langsung dengan Bu Vivi. Halo, selamat sore, selamat siang. Saya sudah mendengar suara-suara angin, apakah angin ini ingin bertanya langsung dengan Bu Vivi? Halo, kira-kira Selamat sore untuk Ibu Vivi dan selamat siang untuk Ibu siapa ini yang ada di Jakarta. Begitu Pak. Ini dengan Pak siapa nih kalau boleh tahu? Dengan Pak Erit. Pak Erit, iya baik Ya. Pak Erit. Bugita Pak Erit. Oh, dengan Ibu Gita Kang yang ada di Jakarta. Selamat siang Bu. Jadi saya tidak akan bertanya, tetapi saya perlu memberikan apresiasi kepada Ibu Vivi yang ada di Asmat. Salam bertemu, salam kenal dengan kita yang ada di Talaut. Nggak nyangka ya, karena program ITF kita bisa bertemu walaupun hanya melalui internet atau melalui Zoom. Dan saya perlu dan patut memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah Ibu Vivi lakukan selama mengikuti kegiatan ITF. Dan juga apresiasi terhadap pembuatan aplikasi input nilai untuk K13 dan
senang untuk berbagi dengan kita guru-guru yang ada di Talaut. Dan karena itu disampaikan terima kasih kepada Ibu Vivi yang ada di Asmat, di Papua. Salam kenal dari kami yang ada di Talaut dan terima kasih banyak. Dan untuk ITF, terima kasih banyak sudah memperkenalkan kami yang dari Talaut bertemu dengan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Papua lewat program atau kegiatan yang sama yang kita laksanakan di saat ini. Harapannya ke depan, semoga ITF semakin eksis dan semakin memperbanyak kerjasama dengan daerah-daerah yang lain agar program guru berdampak ini bukan cuma kita yang ada di Talaut bisa merasakan, tapi juga di seluruh pelosok negeri boleh merasakan apa yang kita laksanakan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Erit. Wah, lebih ke ucapan apresiasi ya Pak Erit ya untuk Bu Vivi ya. Gimana Bu Vivi responnya? Mungkin ada tanggapan yang ingin disampaikan ke Pak Erit? Ya, terima kasih Pak Erit. Luar biasa ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di Talaut, bisa berbagi, sharing pengalaman, rasanya senang sekali Bapak Ibu. Dan ya tidak sungkan-sungkan juga apa yang saya punya, yang saya miliki, itu saya berbagi juga dengan Bapak Ibu guru di Talaut. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vivi sudah mau nih meluangkan waktunya kita bertemu lintas wilayah dari Papua gitu ya ke Talaut gitu ya buat menyapa-nyapa, berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya guru-guru ITF lainnya. Terima kasih banyak juga Pak Erit untuk apresiasinya positif sekali gitu ya, semangatnya ini. Jadi mungkin Bu Vivi jadi kayak inget-inget mengenang-kenang masa mengikuti program ITF juga ya kayak gini ya. Iya, benar Bu Gita. Biasanya setiap minggu ngikut webinar, gitu nyari-nyari jaringan. Iya, Oke. betul. Baik, terima kasih. Mungkin nih boleh terakhir nih untuk satu guru lagi. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya dengan Bu Vivi? Atau mengucapkan apresiasi ke Bu Vivi langsung? Silahkan. Maju Pak Alfian. Boleh, boleh. Mau bapak-bapak guru lagi atau ibu guru nih sekarang? Oke, sudah ada yang mengacungkan tangan. Di sini ada Pak Alfian dan Bu Yeti. Pak Alfian, boleh Kak? Bu Yeti dulu. Halo Bu Yeti. Selamat siang, selamat sore Bu Yeti. Bu Yeti, mohon maaf masih di mute. Sudah. Ya sudah. Baik. Iya, Bu Yeti jadi ingin bertanya dengan Ya, saya juga hanya memberikan apresiasi kepada Bu Vivi. Dengan pemaparan dari Bu Vivi, saya termotivasi, Bu. Karena sudah menjelang beberapa bulan ini, saya juga aktif dalam mengikuti ITF. Dengan adanya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Vivi, saya sangat berterima kasih dan ini menambah motivasi saya untuk lebih menambah semangat agar sampai bulan Maret tahun depan saya bisa untuk mengikuti ITF ini. Dan dengan harapan, dengan mengikuti kegiatan ini, saya akan banyak perubahan diri dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah dan istimewa untuk anak-anak didik saya. Terima kasih Bu Vivi dengan segala motivasi yang sudah diberikan pada kami semua yang ada di Talaut. Salam kenal, ini dari Ibu Yeti Aramana dari Mangaran, Kecamatan Kabaruan, Talaut, dan kami paling selatan, di bagian selatan Talaut. Dan jaringan yang terlalu terhambat, dan kami berusaha untuk mencari jaringan. Dari rumah tempat tinggal kami harus mencari 1 kilometer. Dan ini salah satu semangat yang ada pada kami. Terima kasih.
Dekat itu kalau cuma 1 kilometer. Dengan senang hati Bu Yeti. Wah, dapat apresiasi lagi nih dari Bu Yeti untuk Bu Vivi. Boleh nih Bu Vivi tanggapannya. Iya, terima kasih Ibu Yeti buat apresiasinya. Salam kenal juga. Luar biasa semangatnya Ibu ya. Semoga semangatnya saya juga tertular ke Ibu ya. Dan selalu itu, jaga motivasi itu supaya terus belajar bersama ITF, belajar dan belajar sampai benar-benar program ini selesai. Gitu. Jangan setengah-setengah, apapun situasi, tantangannya, jaringannya tidak bagus, tetap jangan putus asa Ibu, tetap harus semangat, konsisten, dan percaya bahwa itu semua akan berbuah manis. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Vivi yang sudah kasih penguatan nih ke guru-guru talaut gitu ya. Buat yuk sama-sama kita satukan tujuannya untuk sama-sama belajar banyak di program ITF. Gali nih kira-kira kebutuhan Bapak Ibu guru di program ITF apa, dan mungkin ITF nanti bisa bantu support gitu ya buat Bapak Ibu guru berkembang. Baik, terima kasih banyak Bu Vivi dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu Boleh 1 guru kali ini lainnya. Bu. Oh iya, dengan Bapak siapa? Pak Abson. Oh iya, Pak Abson, boleh. Ya, makasih Bu kesempatan yang ada. Kita ingin supaya lebih dekat lagi dengan Ibu Vivi. Boleh Bu Vivi, supaya kita lebih dekat lagi bersama ITF nanti. Boleh enggak kita minta Halo Pak Abson, mohon maaf suaranya termute. Minta nomor WA dia, Bu. Oh, Iya, Ibu. bisa aja nih Pak Erit Ibu, nih. boleh izin Ibu? Halo. Iya, ini dengan Halo. Pak Alvin. Iya. Pak Alvin. Kalau nggak salah kan Pak saya Erit. tadi sudah raise hand. Oh Gimana iya. kesempatannya kapan ini, Bu? Wah, semuanya kayak nggak sabar nih ya buat ngobrol sama Bu Vivi ya. Ya Jangan ampun. merajuk Pak Alfian. Sabar, Fabian. Sabar, Pak. Ada kesempatan. Jangan emosi. Boleh deh nih. Tapi sebelum Pak Alfian, kira-kira dari Pak Abson tadi ada Bukan yang mau emosi, tapi disampaikan? memastikan diberikan kesempatan atau tidak. Ada. Kalaupun tidak kan tidak apa-apa. Iya. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Lebih khususnya mohon maaf Ibu Gita bersama mungkin ibu-ibu fasilitator ITF Talaut. Ya saya ini tadi nggak marah, tapi memastikan diberi kesempatan atau tidak. Soalnya saya sempat dengar rupa-rupanya Ibu Gita mau menutup sesi berbagi kita di hari ini. Sulit. Nah, itu cuma perkiraan aja ya Bu. Oh, pikiran Semoga aja tidak ya Pak ditaruh di ya. hati. Oke, langsung Cuma saja. dites. Sebagaimana penyampaian lewat sesi berbagi yang disampaikan oleh Ibu Vivi di Kabupaten Asmat, bahwa Ibu Vivi adalah merupakan alumni ITF yang ada di daerahnya. Nah, dengan ini saya selaku peserta ITF Talaut berpemahaman bahwa Ibu Vivi sudah melaksanakan setiap apa yang ia terima dalam kegiatan ITF yang di kali lalu Ibu Vivi ikuti, seperti penggunaan Google Docs, Google Sheet, aplikasi-aplikasi yang sudah dipelajari. Nah, pertanyaan di sini, sebagaimana yang Ibu Vivi jelaskan tadi bahwa kendala yang sama yang dialami siswa-siswi di Kabupaten Asmat di mana sekolah tempatnya Ibu mengajar, itu tidak semua siswa ataupun siswi memiliki gadget atau HP Android. Oleh sebab itu, bagaimana kiat Ibu Vivi andai kata semua siswa itu tidak mendapat gadget, lalu Ibu menerapkan semua aplikasi yang berbasis teknologi dan digital yang tidak mampu mengakomodir semua siswa karena kendala dari ketermilikan gadget dari setiap siswa. Apakah ini dipinjamkan sebagaimana yang Ibu Vivi jelaskan tadi, atau ada kiat-kiat lain yang bisa menutupi kekurangan sehingga sumber yang mereka akan gunakan ini semua merata? Jadi itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya sehubungan dengan kegiatan pembelajaran
yang dilakukan oleh Ibu Pipi di Kabupaten Asmat yang selama ini telah berlangsung. Terima kasih Ibu. Mungkin dari saya cukup demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian. Baik, mungkin pertanyaannya lebih ke ini ya, mengatasi gitu ya, kira-kira upaya apa aja nih yang udah Bu Vivi lakukan gitu ya dari tadi implementasi pembelajaran digitalnya, dan kondisinya siswa-siswanya belum tentu semuanya punya gadget. Nah, kira-kira apakah, gadget guru dipinjamkan oleh siswanya atau bagaimana biar bisa tetap terhubung atau bisa tetap menggunakan teknologi pembelajarannya, gitu Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Ya baik, terima kasih untuk Pak Alfian, pertanyaan yang bagus ya. Di Kabupaten Asmat, siswa-siswa saya itu memang sebagian punya gadget, sebagian tidak gitu. Jadi yang punya ya bisa saya fasilitasi mereka dengan belajar. Saya kirimkan tugas di Google Drive ataupun grup WhatsApp gitu. Namun jika sama sekali tidak punya gadget, nah itu saya siasati dengan saya suruh mereka datang ke sekolah ya. Jadi saya sudah siapkan bahan ajar, tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Jadi mereka datang ke sekolah, terus mengambil tugas-tugasnya itu, lalu kemudian mereka pulang dan kerjakan di rumah seperti itu. Nanti keesokan harinya atau di hari apa yang saya tentukan begitu, mereka bisa kembali lagi ke sekolah untuk mengumpulkan itu. Kalau seandainya mereka semua tidak memiliki gadget, tapi kalau untuk bagaimana saya mengajarkan siswa-siswa terkait dengan pembelajaran teknologi ini, ya kita di sekolah punya laboratorium, lab komputer, jadi ya di situ bisa memfasilitasi siswa untuk juga saya ajarkan mereka untuk terkait dengan pembelajaran teknologi ini. Seperti itu Pak Alfian. Iya, boleh saya menanggapi Ibu Gita? Silakan Jadi, Pak Alfian. Boleh. Ya, secara kesimpulan saya dapat mengatakan bahwa sekolahnya Ibu Pipi sudah cukup mumpuni, ada lab komputer. Jadi sesudah jadi alumni, sudah pastinya Ibu Pipi dapat menerapkan semua apa yang ia dapat di ETF untuk siswa-siswanya. Namun berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di sekolah saya, Bu. Jangankan kita memiliki gadget untuk setiap siswa, jaringan internet pun sama halnya. Ibu Bernadette bilang 1 kilometer, kalau saya 9 kilometer harus mencari internet. Jadi ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan itu. Jadi dengan program ITF ini, setidaknya ini hanyalah sebatas pengetahuan. Buat saya tidak seperti halnya yang Ibu Bibi sampaikan tadi, saya tidak ingin mencari penghargaan di sini. Tapi saya ingin mencari pengetahuan supaya apabila nantinya saya ditempatkan di sekolah yang jaringannya mumpuni, saya dapat aplikasikan semua apa yang saya dapatkan di ITF. Jadi itu yang menjadi tanggapan saya sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan Ibu Bibi. Terima kasih motivasinya Ibu Bibi, terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih banyak juga Pak Alfian, pertanyaannya bagus banget nih. Dan ternyata ada upaya gitu ya yang udah Bu Vivi lakukan walaupun kondisinya tidak semua siswa pakai gadget gitu ya, tapi tugas atau pembelajaran tetap nyampe nih ke siswa dengan cara tadi mengcopy ya semua tugas-tugasnya gitu ya di sekolah, nanti siswanya suruh ngambil. Terus terkait implementasi mereka kira-kira siswa tetap bisa nggunain teknologi komputer atau laptop atau enggak. Ternyata di sekolah ada laboratoriumnya ya Bu ya. Jadinya siswa-siswa juga bisa langsung praktek gimana cara bikin di Excel atau Word atau PowerPoint gitu ya. Jadi kalau ada tugas gitu ya mereka udah bisa adaptasi melalui pembelajaran di laboratorium. Dan ya benar Pak Alfian juga semangat ya Pak ya, walaupun dengan beberapa keterbatasan yang sedang dialami, fokusnya adalah ya belajar, harapannya nanti kita nggak ada yang tahu, mungkin Pak Alfian akan ditempatkan atau dialokasikan di sekolah yang mungkin kondisinya sudah jauh lebih baik dari segi jaringan atau pemberdayaan fasilitas gitu, jadinya ilmu yang sudah didapatkan di ITF
udah ada bekal awal gitu dan siap diimplementasikan nantinya gitu ya Pak Alfian ya. Semangat Pak Alfian dan terima kasih juga Bu Vivi gitu ya sudah mau berbagi, sudah Boleh mentransfer saya tambah ilmu. sedikit Bu Gita? Boleh Bu Vivi silakan. Iya, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Alfian ya. Jadi bukan hanya di daerah Bapak, kami juga di Asmat seperti itu ya. Jadi tidak semua tempat di kami di sana itu memiliki koneksi jaringan yang bagus. Bahkan ada kampung yang memang listrik saja belum ada ya, apalagi jaringan gitu. Tapi ya itu kami selalu berusaha mensiasati dengan menyuruh anak untuk datang ke sekolah, kami menyiapkan segala bahan ajar, materi, lalu memberikan kepada mereka. Bahkan kalau mereka tidak sempat untuk datang ataupun ya mereka malas tahu gitu, kami pergi mencari mereka di rumah-rumah mereka, pergi ke kampung mereka, cari mereka, kasih tugas ke mereka gitu. Jadi jangan pernah putus asa, patah semangat, harus tetap punya semangat yang luar biasa ya sebagai seorang pendidik. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Vivi. Ternyata kondisinya makin berdekatan, hampir sama bisa dikatakan gitu ya Bu Vivi ya di Asmat dengan di Talaut. Baik, terima kasih banyak nih Bu Vivi sudah mau berbagi langsung dengan Bapak Ibu guru. Dan iya Bapak Ibu guru mohon maaf nih waktunya berbagi dengan Bu Vivi dirasa sudah cukup gitu ya. Nah, nanti tadi ada beberapa permintaan-permintaan gitu ya dari Bapak Ibu guru terkait aplikasi input datanya gitu ya. Harapannya nanti Bu Vivi juga akan membagikan ke tim ruang guru dan tim ruang guru akan membagikannya ke Bapak Ibu guru biar bisa diimplementasikan juga nantinya ya Bu. Nah, Bapak Ibu, baik. Bu, jangan lupa nomor WA-nya Ibu Vivi. Oh. Saja nih Pak. Halo Pak Erit Erit. ya. Tuh, halo Pak Erit. Baik Bapak Ibu guru, rasanya nih nggak afdol gitu ya kalau kita nggak foto bersama dengan Bu Vivi sebelum Bu Vivi pamitan. Mungkin boleh nih Bapak Ibu guru yang masih mematikan gitu ya, belum menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Kita foto bersama dengan Bu Vivi dan dibantu oleh Mbak Arfi. Oke, baik. Terima kasih Bu Gita. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang belum menyalakan kameranya, bisa langsung menyalakan kameranya agar kita foto bersama. Itu ya, yang ingin disampaikan langsung ke Bapak Ibu guru Talaut. Silakan Bu Vivi. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di ruang Zoom ini. Terima kasih ya sudah bisa berbagi pengalaman dengan saya, memberikan apresiasi kepada saya. Harapan saya adalah Bapak Ibu guru jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang semangat untuk tetap mengikuti program ITF ini sampai selesai. Tetap jaga motivasi Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu, apapun situasi tantangan, kesulitannya itu, percaya bahwa apa yang sudah kita niatkan dari awal, yang kita sudah semangatkan, kita pegang terus, itu akan berbuah manis dan bisa menambah ilmu pengetahuan yang sangat banyak untuk diri kita. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Sama-sama Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin Bu Vivi terima kasih banyak sekali lagi sudah mau menyempatkan waktunya gitu ya, mau langsung berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru ITF Talaut. Baik, apabila Bu Vivi, mohon maaf Bu Vivi apabila ada kegiatan lain dan ingin melanjutkan aktivitasnya, kami persilakan. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Gita. Saya izin pamit duluan ya Bapak Ibu guru semua. Terima kasih banyak. Semangat. Semangat. Terima kasih banyak Bu Vivi. Sudah ada banyak lambaian-lambaian tangan dan semangat, kepalan-kepalan semangat. Saya harap semangat yang diberikan oleh Bu Vivi gitu ya nyampe nih langsung ke Bapak Ibu gurunya semua. Baik Bapak Ibu guru,
Kita langsung saja nih, kita langsung melanjuti kegiatan kita sesi webinar kali ini. Nah, setelah tadi kita sama-sama mendapatkan ya, Bapak Ibu Guru menerima nih semangat, energi baru gitu ya, langsung dari alumni berdasarkan pengalaman beliau gitu ya saat mengikuti program ITF yang nyatanya juga rasanya tidak mudah ya Bapak Ibu Guru ya. Rasanya nggak mudah untuk dilalui sama 1 tahun program, tapi tetap dijaga gitu ya, komitmen dan tujuan awalnya yang ingin banyak belajar gitu ya, ingin banyak belajar, ingin mencoba untuk terus berinovasi dan pada akhirnya komitmen itu terus dipegang oleh Bu Vivi. Harapannya, apa yang sudah diimplementasikan oleh Bu Vivi bisa dipegang atau diterapkan oleh Bapak Ibu Guru ITF Talaut semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, sebelumnya kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya, yaitu sesi berbagi bersama guru ITF. Nah, saya izin share screen dulu nih Bapak Ibu. Baik, sudah masuk ya Bapak Ibu Guru. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar langsung gitu ya, berdasarkan pengalaman Bu Vivi, kali ini kita akan belajar langsung gitu ya bersama Bapak Ibu Guru ITF lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru sudah nggak asing gitu ya, setiap per 3 bulan itu kita selalu diajak untuk sama-sama merefleksikan diri. Kita mencoba untuk mengukur lagi gitu ya, mengevaluasi kembali gitu ya, kira-kira penerapan, selama ini gitu ya, sudah sejauh mana sih, kita mengembangkan dirinya. Dan kira-kira dampaknya apa sih, dengan merefleksikan diri ini. Ya mungkin Bapak Ibu Guru juga sudah cukup merasakannya gitu ya, bahwasanya dengan, rutin melakukan refleksi diri ini, nyatanya dampaknya lebih ke proses mengajar Bapak Ibu Guru. Nah, seperti Bapak Ibu Guru jadi jauh mempersiapkan proses pembelajarannya, gitu, lebih siap juga untuk mengimplementasikan proses pembelajaran, terus juga rutin melakukan evaluasi dan penilaian pada peserta didik. Nah, selain itu Bapak Ibu Guru, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu Guru nih untuk lebih dekat lagi gitu ya, untuk terus mengenal diri gitu ya, meningkatkan lagi kesadaran diri gitu ya dengan cara melakukan aktivitas refleksi yang di sini akan ada 4 aktivitas yang akan saya bantu rekomendasikan ke Bapak Ibu Guru, yaitu aktivitas belajar berdasarkan pengalaman keberhasilan Bapak Ibu Guru. Jadi di sini Bapak Ibu Guru gitu ya bisa merefleksikannya melalui mengingat kembali gitu ya, kira-kira pencapaian-pencapaian atau metode pembelajaran apa saja nih yang dirasa efektif gitu ya kemarin dilakukan. Nah, harapannya dengan cara begitu itu akan mempermudah Bapak Ibu Guru untuk mendapatkan keberhasilan dari proses mengajar. Nah, selain itu juga Bapak Ibu Guru akan lebih mudah untuk terus mengupdate gitu ya, mengupdate kembali pengembangan belajar mengajar bersama siswanya gitu ya, dan lebih akan ada keinginan lebih untuk terus mengulik gitu ya, trik-trik atau strategi-strategi apa saja yang bisa Bapak Ibu Guru implementasikan dengan cara memanfaatkan waktu secara efektif. Nah, selain Bapak Ibu Guru diajak untuk belajar atau merefleksikannya melalui pengalaman keberhasilan, kita juga diajak untuk sama-sama belajar berdasarkan pengalaman orang lain. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengamati gitu ya. Tadi kan Bapak Ibu Guru sudah nih mencoba untuk merefleksikan atau melakukan aktivitas, dengan belajar dari Bu Vivi gitu ya, mengamati, mendengarkan gitu ya, mengobservasi bagaimana cara Bu Vivi gitu ya, tadi bisa mengikuti atau menjaga konsistensi di program ITF gitu ya, menjaga motivasinya. Nah, harapannya ini nanti bisa diimplementasikan juga gitu ya, semangatnya ke Bapak Ibu Guru dalam mengikuti program ITF gitu ya, sampai bulan Maret tahun depan, seperti itu. Dan selain itu juga Bapak Ibu Guru bisa dengan mudahnya untuk melakukan evaluasi kira-kira metode belajar atau mengajar yang dilakukan dengan cara merekam proses mengajarnya Bapak Ibu Guru. Nah, ini mungkin lebih implementasinya di proses pembelajaran di sekolah gitu ya.
Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adanya penguatan sosial. Yaitu di sini Bapak Ibu guru boleh nih meminta bantuan dari rekan guru lainnya atau mungkin ini nantinya di sesi refleksi bareng sama Bapak Ibu guru lainnya gitu ya. Bapak Ibu guru bisa memberikan penilaian atau penguatan juga gitu ya atau masukan kira-kira metode mengajar yang sesuai yang dirasa kemarin efektif dilakukan mungkin bisa dibagikan dan nanti harapannya bisa diimplementasikan oleh guru-guru ITF lainnya. Dan yang terakhir, kita juga perlu memonitor kondisi psikologis dan emosionalnya diri kita. Seperti yang tadi Bu Vivi sampaikan gitu ya, dalam program ITF kita diberi wadah Bapak Ibu guru yaitu sesi konseling. Jadinya kita dari segi emosional gitu ya itu juga bisa ketransfer gitu ya. Kira-kira hal-hal apa saja nih yang mengganggu pikiran Bapak Ibu guru atau mungkin ngerasa kok akhir ini saya ngerasa kurang bersemangat ya Bu gitu atau saya ngerasa produktivitas saya menurun gitu. Ini penyebabnya apa? Nanti biasanya konselor akan membantu untuk merefleksikan kembali kira-kira perasaan apa nih yang lagi dominan gitu ya, senang atau sedih atau kecewa gitu ya. Dan pastikan juga kondisi fisik Bapak Ibu guru ini harus tetap prima gitu ya dengan cara tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu guru. Seperti itu dan ada mindset carp diem atau di sini melalui hari dengan cara membuat list hal yang sudah guru lakukan dan hal yang terjadi saat ini. Jadi menyadari dengan cara Bapak Ibu guru menulis gitu ya. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak Ibu guru kerjakan hari ini gitu ya. Kira-kira hal yang terjadi hari ini perasaannya gimana? Dominannya lebih ke perasaan senang atau sebenarnya lelah. Nah, ini jadinya mempermudah kita untuk lebih menyadari apa yang kita lakukan ini sebenarnya happy nggak sih ke diri kita? Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, mungkin itu sedikit aktivitas yang bisa kami rekomendasikan ke Bapak Ibu guru yang harapannya aktivitas refleksi ini bisa mampu meningkatkan efikasi diri Bapak Ibu guru semuanya di program ITF. Nah, selain itu juga ini mungkin udah hatam banget nih Bapak Ibu guru gitu ya terkait kebiasaan inti di mana memang Bapak Ibu guru diajak untuk rutin melakukan refleksi diri setiap bulannya melalui kegiatan kebiasaan inti. Di mana Bapak Ibu guru akan menceklis gitu ya kira-kira kebiasaan mana nih yang sudah dilakukan, area pengembangan diri mana saja yang sudah dilakukan. Dan ini akan kita sama-sama bahas gitu ya Bapak Ibu guru melalui sesi refleksi bersama guru-guru ITF. Jadi harapannya di momen kali ini Bapak Ibu guru bisa lebih banyak gitu ya mengevaluasi apa-apa saja yang sudah kerjakan gitu ya, apa saja yang sudah dilalui, bagaimana perasaannya selama ngembangin kebiasaan inti ini, Bapak Ibu guru bisa sampaikan melalui pembagian kelompok. Nah, mungkin pembagian kelompok ini sudah dibagikan ya di grup masing-masing, jadi Bapak Ibu guru bisa lihat nih, Bapak Ibu ada di kelompok mana, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 gitu ya. Kita akan membagi ke dalam 8 kelompok. Nah, mungkin Bapak Ibu guru untuk mempermudah nanti saya minta bantuan fasilitator untuk men-screenshot dan kirimkan ke dalam grup gitu ya, kira-kira ada di grup-grup mana saja. Nah, nantinya selama sesi ini Bapak Ibu guru akan dipandu langsung oleh co-fasilitator, di mana co-fasilitatornya ini sendiri adalah dari guru-guru ITF juga yang harapannya dalam satu kelompok ini akan terdapat 10 peserta dan nantinya kami minta bantuan para co-fasilitator untuk memandu sesi refleksi ini dengan cara mencatatnya, memandu sesinya juga dan mengumpulkan hasil diskusinya gitu ya. Jadinya selama diskusi ini harapannya bisa dicatat gitu ya poin-poin apa saja nih yang sudah disampaikan oleh Pak Alfian gitu ya, Bu Yeti. Nanti bisa dituliskan dan harapannya 30 menit ini dirasa cukup ya Bapak Ibu guru untuk berbagi satu sama lain. Baik, mungkin itu saja. Kira-kira ada yang ingin bertanya
Atau sudah dirasa cukup? Mungkin saya ingin bertanya dulu dengan tim ruang guru, kira-kira roomnya sudah siap? Ruang breakout roomnya sudah siap, tim ruang guru? Setiap saat, setiap waktu, keringat basah. Oke, sedang disiapkan sepertinya ya Bapak Ibu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Sudah dilihat-lihat belum nih grupnya? Tadi ada di grup 1, grup 2, atau di grup mana? Wah, sudah siap. Baik Bapak Ibu guru bisa langsung klik join aja untuk masuk ke dalam breakout room-nya. Selamat berbagi Bapak Ibu guru. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Sangat bergabung. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oke, halo selamat siang Bapak Ibu Guru. Baik, ini ada Ibu Yunike dan Ibu Adriana nih. Oke, apakah Bapak Ibu Yunike dan Ibu Adriana tidak bisa masuk ke breakout room, Ibu? Jika tidak bisa, tidak apa-apa, di sini saja nih bersama Olvi. Kalau misalkan Ibu Adriana dan oke, silakan masuk dulu ke breakout room-nya ya Ibu Adriana. Dan ada Bapak Alredi Salibana nih. Boleh dibantu terlebih dahulu untuk Ibu Adriana nih, tim ITF untuk masuk ke breakout room. Halo Ibu Adriana, apakah bisa mendengar suara kami, Bu? Halo Ibu Adriana, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, Ibu Adriana, apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Oke, rupanya sepertinya sinyal Ibu Adriana ini sedang ada gangguan ya, mungkin teman-teman Kofasil yang lain. Oke, nggak apa-apa, Ibu Olvi, kalau sebentar ada yang join. Kalau sementara kayaknya
belum bisa diskusi di sini nggak masalah. Baik, terima kasih Bu Gita. Saya izin share screen saja Ibu Gita ya. Boleh. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportif. Halo Ibu Mardeti. Ibu bisa masuk ke breakout room Ibu? Atau terdengar suara saya? Halo, selamat siang Ibu Mardeti. Terdengarkah suara saya Ibu? Oke, baik. Nih boleh minta tolong bantuannya kepada... Dengar Ibu. Oke, baik. Ibu Mardeti bisa masuk ke breakout room? Bisa dibantu nih untuk kakak-kakak fasilitator untuk masukkan Ibu Mardeti ke breakout room. Ibu Mardeti bisa nih nanti langsung klik join aja Ibu ya. Kalau sudah ada tulisan join-nya di layar handphone Ibu. Halo Ibu. Oh, udah. Oke, Vi, kita selesai di 14.20 mungkinnya untuk diskusinya. Ada kemungkinan diperpanjang jadi 14.25. Reminder aja pakai fitur broadcast message to all. Kalau nggak itu aku aja deh, Vi, nggak apa-apa. Ini Ibu Mardeti, apakah bisa masuk breakout room, Bu? Atau ada yang perlu dibantu mungkin? Ibu Mardeti menggunakan HP atau laptop, Bu? Kalau boleh tahu nih, biar dibantu masuk breakout room. Sepertinya sinyalnya kurang stabil nih Ibu Gita nih, seperti Ibu Mardeti. Oke. Oke, aku muter dulu ya, teman-teman ya.